Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Azil Maskur SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah umum pendidikan agama Islam serta teman-temanku semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu dan belajar bersama pada ruang maya ini. Perkenalkan, nama saya Arda Dwi Fauzizah dengan NIM 21014200087. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tradisi Tari Matirto Suci Dewi Kandri dalam upacara Nyadran Kali Gede di Desa Kandri, Kecamatan Gunung Pati. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama mengenai tradisi tari Matirto Suci Dewi Kandri, yang kedua tradisi Nyadran Kali Gede, yang ketiga pandangan tokoh agama lokal terkait tradisi tari Matirto Suci Dewi Kandri, dan yang keempat pandangan Islam terkait tradisi tari Matirto Suci Dewi Kandri. Pokok bahasan yang pertama mengenai sejarah tari Matirto Suci Dewi Kandri. Tarian Matirto Suci Dewi Kandri merupakan ciri khas dalam upacara Nyadran Kali Gede di Desa Wisata Kandri. Tarian ini dikembangkan di lingkungan masyarakat Desa Wisata Kandri yang menunjukkan hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Kata Matirto berarti mencari air, sedangkan suci artinya kebersihan, dan Dewi Kandri adalah kependekan dari Desa Wisata Kandri. Jadi, Matirto Suci Dewi Kandri artinya mencari air bersih di Desa Wisata Kandri. Penari dari tari Matirto Suci Dewi Kandri ini adalah anggota masyarakat Desa Kandri. Tarian ini dilaksanakan hanya sekali dalam setahun, yaitu setiap upacara Nyadran Kali Gede di Desa Kandri. Tarian ini dilaksanakan di setiap bulan Jawa pada Jumedil Akhir, tepatnya hari Kamis Kliwon. Adanya tarian ini digunakan sebagai wujud perkembangan dari sebagian upacara Nyadran Kali Gede, yang tidak meninggalkan makna sesungguhnya. Tari Matirto Suci Dewi Kandri ini dibentuk pada tahun 2013 oleh Bapak Haryadi selaku sesepuh di Desa Kandri. Tarian ini mulai dilakukan pada tahun 2014. Tari ini dipercaya oleh masyarakat Kandri sebagai ciri khas yang menggambarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat-Nya melalui sumber mata air yang airnya tidak pernah surut. Sehingga tarian ini harus ada pada saat upacara Nyadran Kali Gede. Yang kedua, mengenai makna simbolik tari Matirto Suci Dewi Kandri. Yang pertama yakni gerak. Gerak dalam tarian Matirto Suci Dewi Kandri memiliki makna yang sangat beragam dan saling berhubungan, yakni sebagai masyarakat Desa Kandri yang hidup di dunia, dari lahir kemudian melewati masa tua dan berakhir meninggal dunia. Yang kedua yakni musik. Terdapat pada lirik lagu, Koyun koyune kalbu, koyun koyune suci, ya Allah pangeran kita, paringano karaharjan, ing ngatasé Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad. Makna dalam lagu Koyun ini yakni dalam menjalani hidup harus dengan sungguh-sungguh, selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi kebahagiaan dan keselamatan. Tidak lupa juga untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW melalui sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yakni tema. Tema yang diangkat dari tarian ini yakni bentuk perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya melalui sumber mata air yang tidak pernah surut. Yang keempat, tata rias. Tata rias dalam tarian ini menyimbolkan bahwa masyarakat Desa Kandri memiliki rupa yang rupawan. Pada bagian rambut penari terdapat cemoro yang menyimbolkan wanita Desa Kandri memiliki paras yang anggun. Pada penari putra terdapat kain putih yang diikatkan pada kepalanya. Hal ini menyimbolkan bahwa masyarakat Kandri memiliki pemikiran yang suci, bersih, dan selalu berpikir yang positif. Yang keempat, tata busana. Kain polos yang melambangkan bahwa masyarakat Desa Kandri memiliki kesucian pada diri masyarakatnya. Kain jarik hitam yang memiliki motif terang bulan, di mana menggambarkan sebuah ungkapan rasa syukur atas anugerah yang telah Allah berikan. Terdapat juga slepe yang digunakan sebagai pengikat yang memiliki arti untuk mengikat kesucian. Yang terakhir yakni properti. Properti yang digunakan dalam tarian ini berupa obor dan klenting. Klenting memiliki makna simbolik yakni sebagai tempat menyimpan air. Makna simbolik yang terdapat pada obor yakni sebagai penerang bagi manusia karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya cahaya.
Selanjutnya mengenai tradisi nyadran Kali Gede. Menurut Rohman tahun 2010, nyadran merupakan proses untuk membersihkan hati. Dalam pemahaman ini, nyadran yakni didasarkan pada kata sodrun, sadran, dan sudra, yang berarti hati berkumpul dengan masyarakat dalam situasi yang sama. Pada masyarakat desa Kandri melaksanakan tradisi nyadran dengan mengunjungi sendang yang bernama Sendang Gede. Tradisi nyadran kali ini merupakan wujud syukur kepada Allah atas rahmat yang telah diberikan melalui sumber air yang tidak pernah surut. Tradisi nyadran ini dilaksanakan pada hari Kamis Kliwon, tepatnya pada penanggalan Jawa, yakni bulan Jumadil Akhir. Dalam tradisi ini, masyarakat merangkai beberapa acara atau prosesi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mujahadah. Mujahadah merupakan kegiatan bersungguh-sungguh, menundukkan diri dari hawa nafsu untuk diarahkan kepada syariat agama yang benar. Kemudian ada arak-arakan. Arak-arakan merupakan prosesi acara yang dilakukan pada siang hari yang diiringi dengan musik serta penari. Yang ketiga ada tumpengan. Tumpengan ini memiliki simbol sebagai kerukunan dan gotong royong pada masyarakat desa Kandri. Pokok pembahasan yang ketiga mengenai pandangan tokoh agama lokal. Menurut beliau, dalam tarian tersebut terdapat banyak makna yang dapat kita ambil. Salah satunya dengan rangkaian acara atau prosesi yang dilakukan sebelum tari Matirto Suci Dewi Kandri dipagelarkan. Sebelum dilakukannya tarian tersebut, masyarakat melakukan bersih desa yang pastinya telah dilakukan oleh orang banyak. Hal tersebut dapat menjadikan kerukunan dan kesolidaritasan antar masyarakat. Setelah bersih desa telah dilakukan, kemudian masyarakat menjalankan mujahadahan yang diwujudkan untuk mengirim doa kepada leluhur. Mujahadahan tersebut berupa yasin dan tahlil, istighosah, dan sholawat Nabi. Mujahadahan ini dilakukan pada malam hari sebelum proses nyadran dan tarian tersebut dilakukan. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa nyadran merupakan tradisi orang Jawa yang tidak ada ajaran Islamnya. Pasti seseorang yang telah faham dan meyakini secara sepenuhnya bahwa nyadran bukan ajaran agama Islam. Sebenarnya, nyadran bukan hanya umat Islam saja yang menjalankannya, melainkan agama lain seperti agama Hindu dan Buddha juga melakukan tradisi tersebut. Orang Jawa yang kental akan tradisi sudah mengikuti ajaran orang Hindu yakni nyadran. Namun dalam pelaksanaannya hanya berbeda tempat dan waktunya. Biasanya nyadran dilaksanakan sebelum bulan Ramadan. Pada nyadran kali ini terdapat juga ritual dalam bentuk tarian yang diwujudkan sebagai rasa syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam upacara nyadran ini juga memfokuskan kepada doa-doa yang intinya bermaksud untuk bersyukur dan tidak ada unsur-unsur yang lainnya. Hanya saja dalam pelaksanaannya itu diibaratkan dalam bentuk-bentuk simbol-simbol yang memiliki makna sesuai dengan ungkapan rasa syukur tersebut. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap tradisi tari Matirto Suci Dewi Kandri. Dalam tradisi ini, secara garis besar, seni tari memiliki fungsi untuk sarana upacara, hiburan, pertunjukan, dan sebagai media pendidikan. Tari sebagai sarana upacara agama yang menjadi bagian dari rangkaian upacara dapat dibedakan menjadi tiga, yakni yang pertama, tarian yang digunakan yakni dalam peristiwa agama. Yang kedua, tarian yang digunakan yakni sebagai upacara adat yang memiliki kaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, tarian yang terdapat dalam upacara adat memiliki kaitan dengan peristiwa dari kehidupan manusia yang meliputi proses kelahiran, perkawinan, serta kematian. Pada aspek kesenian, seni dalam pandangan Islam yakni manifestasi yang berupa pengalaman estetika dalam jiwa manusia, menurut Quraisy Shihab tahun 2000. Seni tari umumnya dilakukan pada saat hari-hari besar agama, seperti yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas radhiyallahu anha yang artinya saat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang dari Habsyah menari dengan penuh gembira sambil memainkan senjata mereka untuk menyambut kedatangan beliau. Kemudian penjelasan tersebut diperkuat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibah yang meriwayatkan sanad yang sahih dari Anas radhiyallahu anha yang artinya orang-orang Habsyah saat hari raya Idul Adha menari di hadapan Rasulullah. Dan kemudian banyak anak-anak yang berkumpul di sekitar untuk menonton tarian yang mereka bawakan. Bahkan orang-orang Habsyah juga menyanyi dengan syair Muhammad adalah hamba yang soleh secara berulang-ulang.
Setelah zaman Rasulullah SAW, khususnya di zaman Daulah Abbasiyah, seni tari berkembang dengan sangat pesat. Apalagi kehidupan mewah kaum muslimin saat itu menuntut mereka untuk menikmati suatu hiburan yang seakan-akan menjadi suatu keharusan. Allah juga mengatur hukum terkait dengan menari, yakni dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala batula." Yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan marah, karena sungguh kamu tidak akan menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Selanjutnya, Imam Al-Qutubi dalam tafsir menjelaskan bahwa para ulama berdalil dengan ayat ini guna mencela joget dan pelakunya. Al-Imam Abdul Wafa bin Akil berkata bahwa Al-Quran jelas melarang joget dalam firman-Nya, yakni janganlah berjalan di muka bumi dengan marah yang penuh kesenangan. Dalam ayat tersebut juga mencela kesombongan, dan joget adalah bentuk ekspresi dari kesenangan dan penuh kesombongan. Kemudian Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa menari hukumnya makruh. Namun apabila dilakukan dengan cara yang nyeleneh atau bahkan meniru perlakuan orang kafir, maka hukum tersebut menjadi haram. Selanjutnya, mazhab ulama mengenai hukum menari dalam Islam ada dua. Yang pertama, mazhab Syafi'iyah. Mazhab ini mengatakan bahwa menari adalah mubah, kecuali terdapat gerakan yang tidak sepantasnya, maka hukum tarian tersebut haram. Imam An-Nawawi berkata bahwa, dan tidak haram araks kecuali jika terdapat gerakan patah-patah. Selanjutnya, mazhab Hambaliyah. Menurut ulama ini, tarian memiliki hukum yang makruh jika bertujuan untuk permainan, sedangkan memiliki hukum mubah jika terdapat hajat syariah. Al-Mardawi menjelaskan bahwa disebutkan dalam Al-Wasilah dimakruhkan tarian dan semua yang sifatnya permainan serta majelis-majelis syair. Selanjutnya, unsur-unsur tauhid Islam. Yang pertama, nilai tauhid rububiyah. Aspek visual ini memiliki makna filosofi yang tinggi. Terdapat pada gerakan dalam tarian ini yang didominasi gerakan berputar yang memberikan sebuah pelajaran terhadap manusia mengenai ketundukan alam semesta dengan kehendak Allah yang Maha Esa dan juga sebagai pembuktian bahwa Allah Maha Besar. Yang kedua, nilai tauhid uluhiyah. Pada nilai ini terdapat dalam tarian Matirto, yakni busana putih yang dikenakan oleh penari, yang melambangkan kesucian, dan diyakini sebagai tempat yang sakral di mana dilaksanakan di Sendang Gede. Yang ketiga, nilai tauhid asma wa sifat. Keyakinan bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha pemberi balasan yang dapat melahirkan kesadaran terhadap diri manusia untuk selalu berada dalam lingkup syariat Islam. Yang keempat, nilai insaniyah. Nilai ini terdapat pada iringan musik yang berupa gamelan Jawa dan solawatan. Dalam solawatan, para penikmat tarian ini diajak untuk mengikuti pujian-pujian yang dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tarian Matirto Suci Dewi Kandri ini menjadi ciri khas dalam upacara nyadran Kali Gede di Desa Kandri. Tarian ini dikembangkan di lingkungan masyarakat Desa Kandri yang menunjukkan hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Kata Matirto berarti mencari air, sedangkan suci artinya kebersihan, dan Dewi Kandri adalah kependekan dari Desa Wisata Kandri. Jadi, Matirto Suci Dewi Kandri artinya mencari air bersih di Desa Wisata Kandri. Tarian ini dilaksanakan pada Jumadil Akhir, tepatnya hari Kamis Kliwon pada Nyadran Sendang Gede. Pertunjukan ini dipagelarkan sebagai wujud syukur atas limpahan rahmat yang telah diberikan berupa sumber mata air yang tidak pernah surut. Selanjutnya, menurut tokoh agama lokal menjelaskan bahwa nyadran merupakan tradisi orang Jawa yang tidak ada ajaran Islamnya. Pasti seseorang yang telah paham dan meyakini secara sepenuhnya bahwa nyadran bukan tradisi agama Islam, melainkan agama lain seperti Hindu juga melakukan nyadran, namun waktu, tempat, dan caranya pun pasti berbeda. Biasanya nyadran dilaksanakan sebelum bulan Ramadan. Pada nyadran di Desa Kandri ini dilakukan pada bulan Jawa, yakni Jumadil Akhir. Pada nyadran kali ini terdapat juga ritual dalam bentuk tarian yang diwujudkan sebagai rasa syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Seni tari itu boleh dilakukan asal mengandung makna dan nilai kehidupan yang akan disampaikan atau untuk melestarikan budaya daerah, serta merayakan hari besar agama. Bahwa Islam tidak melarang adanya tarian-tarian di Indonesia, melainkan jika tarian tersebut membawa kemudaratan, maka tarian tersebut dilarang oleh Islam. Kemudian pandangan Islam terhadap tari Matirto Suci Dewi Kandri. Tarian ini dikategorikan pada hal yang halal, karena dalam pelaksanaannya masih mengandung unsur-unsur agama, seperti membaca tahlil, baca istighosah, dan membaca sholawat Nabi. Sedangkan menurut para ulama terhadap tarian, bahwa tarian itu tidak mengandung unsur yang melanggar norma agama, maka boleh dilakukan atau halal. Pada tarian ini juga menggunakan gerakan yang sangat normal dan tidak mengandung unsur sara. Dalam tarian ini juga masih menggunakan busana daerah atau tradisional dan merupakan simbol dari kehidupan masyarakat di Desa Kandri. Yang terpenting adalah niatnya untuk menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah diberikan melalui sumber air yang bernama Sendang Gede. Adapun saran yang saya ambil yang pertama yakni mengenai tarian koreografernya, dan saya memfokuskan kepada poin nomor 4 yakni mengenai dalam tarian ini penarinya berjenis kelamin perempuan. Maka dari itu alangkah baiknya jika penarinya mengenakan hijab agar tidak menimbulkan fitnah, karena dalam pagelaran tersebut dihadiri oleh banyak orang yang terdiri atas laki-laki dari berbagai macam daerah. Dalam tarian ini juga mengangkat tema rasa syukur atas Allah Subhanahu wa taala. Maka harus menggunakan busana yang tertutup agar tema yang diangkat lebih sempurna. Berikut dokumentasi pada saat wawancara dan foto-foto Sendang Gede dan prosesi acaranya. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan ini dapat bermanfaat dan menambahkan keimanan kita, serta kita sebagai masyarakat harus senantiasa melestarikan tradisi budaya, asalkan tetap dengan syariat Islam. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.